Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد فيا عباد الله أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون كما قال الله تعالى في كتابه الكريم وهو أصل القائلين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال الله أيضا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. صدق الله العلي العظيم وبارسنا من حبيب الكريم ونحن على ذلك شاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. قال النبي صلى الله عليه وسلم قال الله تعالى الصوم لي وأنا أجزي به. Rasulullah SAW bersabda, qala Allah Ta'ala, Allah telah berfirman. Setelah menurut ayatnya yang tadi, Allah pun berfirman. As-saumu, puasa li untukku. Puasa itu dari Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah yang memberitakan tadi, wa ana ajzihi bih. Dan akulah kata Allah Subhanahu wa taala yang akan memberi pahala dan ganjaran kepada siapa saja yang akan berpuasa di bulan Ramadan. Jadi bapak-bapak kita semua kalau menjalankan puasa bukan akan diganjar oleh penguasa, oleh Nabi Karim SAW, tapi diganjar dipahala oleh pencipta langit dan bumi dan pencipta kita sendiri, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi ini sebagai acuan buat kita. Jadi kita puasa itu bukan main biasa-biasa saja. Nanti akan diganjar oleh yang menciptakan kita. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita hidup di dunia ini hanya 60 sampai 70 tahun umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebentar. Sama-sama sebentar. Nah, yang sebentar itulah nanti kita akan hidup bertahun-tahun, berpuluh-puluh tahun, beribu-ribu tahun nanti di yaumil qiyamah nanti. Makanya sekarang saatnya kalau dalam berladang kita sedang menutup, memupuk, menanam pohon-pohon yang nanti akan kita petik di yaumil qiyamah nanti, di akhirat nanti. Salah satunya adalah berpuasa. Nanti puasa kita akan sampaikan kepada kita pada saat di akhirat nanti. Jadi akulah nanti pada saat datang puasa kita, kata Allah, nih puasa kamu. Alhamdulillah rabbil alamin. Bagaimana pahalanya Kang kalau kita berpuasa di bulan Ramadan? Rasulullah SAW memberikan kisi-kisinya, sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man shoma yauman min Ramadan." Rasulullah SAW begitu. Siapa saja pada saat menyaksikan bulan Ramadan kemudian berpuasa satu hari saja. Nah, kemarin kalau kita sudah menyaksikan bulan Ramadan harus berpuasa. Rasulullah SAW bersabda, siapa saja yang puasa satu hari saja, belum sebulan, satu hari saja, gufirulahu ma taqaddama min zambi.
Allah akan mengampuni dosanya yang telah lalu dan yang akan datang. Alhamdulillah. Jadi Allah mewajibkan pada saat datang bulan Ramadan, berpuasalah. Nah, Rasulullah SAW kemudian berkata lagi, dilanjutkan sama Rasulullah, siapa saja yang berpuasa satu hari saja, Allah akan ampuni dosa-dosanya yang telah lalu dan yang akan datang. Alhamdulillah. Jadi nanti puasa Ramadan yang sekarang, Ramadan 1441 ini, kita jadikan Ramadan yang terbaik yang pernah ada dalam kehidupan kita. Ramadan yang terdahulu, inilah kita persembahkan Ramadan yang terbaik. Satu hari kita akan beribadah, hanya satu hari saja dulu, pada tanggal 1 Ramadan. Kita beribadah Allah Subhanahu, mengharap ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena ganjarannya akan diampuni dosa kita yang lalu dan yang akan datang. Kemudian bagaimana kalau kita puasanya full 29 hari atau 30 hari, dengan kata lain 1 bulan penuh. Rasulullah SAW melanjutkan sabdanya, Faiza tamma Ramadan, apabila kalian menyempurnakan puasa Ramadannya selama sebulan penuh, la yuktabu alaihi zambun ila haulil akhir, maka Allah tidak akan mencatat baginya satu dosa pun. Tidak akan dicatat dosa kita. Alhamdulillah, kita tidak punya dosa seperti dilahirkannya oleh ibu kita. Sampai kapan? Ila haulil akhir, sampai pada tahun berikutnya, Ramadan berikutnya. Alhamdulillahirabbil alamin. Jadi kalau kita sudah berpuasa 1 hari sampai ke 1 bulan, diampuni seluruh dosa-dosa kita sampai dengan tahun berikutnya. Alhamdulillah. Kemudian bagaimana kalau pada saat berpuasa meninggal dunia? Rasulullah SAW kemudian melanjutkan, fa in mata, apabila kalian meninggal qabla Ramadan akhir, meninggal setelah berpuasa, kemudian bertemu dengan puasa lagi, kita meninggal dunia, jaa yaumal qiyamati wa laysa alaihi zambun, maka nanti kita pada saat menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala di hari kiamat nanti, wa laysa alaihi zambun, kita tidak punya dosa sedikit pun. Alhamdulillah. Kalau sudah berpuasa, kemudian kita meninggal dunia, puasa hanya mengingat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, pada saat kita meninggal dunia, kita tidak punya dosa sedikit pun. Amin ya rabbal alamin. Haturun ya Allah, haturun ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, memberikan kisi-kisinya kepada kita. Coba kalau kita tidak ada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, turun Allah kitabnya, perintahnya, tidak tahu bagaimana ganjarannya. Rasulullah SAW memberikan kisi-kisi buat kita. Alhamdulillahirabbil alamin. Kemudian Rasulullah SAW memberikan informasi juga kepada kita. Siapa saja yang pada saat berpuasanya tidur, dia kemudian beramal soleh, kemudian berdoa, kemudian dia punya dosa, apa gimana? Rasulullah SAW memberikan kisi-kisinya. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, naumu shaimi ibadah. Orang-orang yang berpuasa Ramadan ketika tidur ibadah. Jangan salah tafsir ya. Jadi orang-orang beribadah, sholat tidur itu bukan
setelah sahur tidur sampai dengan zuhur terus sampai ke maghrib. Bukan begitu maksudnya. Tidur di sini hanya beristirahat. Kalau orang-orang, kalau Ustaz kita tidurnya hanya merem, tapi hatinya tetap berzikir kepada Allah. Tetap matanya merem, tapi hatinya tetap connect sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini telah dicontohkan oleh para guru-guru kita. Jadi bukan blok tidur. Ya, kalau untuk ustaz-ustaz biasa untuk menekan kepada anak-anak boleh. Tapi bapak-bapak sudah makamnya sudah tinggi. Bukan seperti lagi. Saum, duduk, tidur. Tidurnya duduk. Hatinya nyambung sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena bapak-bapak sudah dikasih ilmu zikir hobi. Ketika tidur. Kemudian bagaimana dia? Wasumtuhu tasbihun. Kita diam begini. Bertasbih kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tasbihnya tetap berzikir. Tidak bukan diam, tapi qalbunya tetap nyambung sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya dikatakan diamnya orang berpuasa tasbih. Kemudian kalau beramal kita wa amalhu mudha'afah. Ketika kita melakukan sesuatu apapun di bulan Ramadan, berbuat amal soleh, mudha'afah, dilipat gandakan pada kita. Kita menyantuni yatim, memberi amal anak-anak yatim makanan, menyapu untuk kepentingan agama, dan semua amal soleh yang lain akan dilipat gandakan amalnya bagi orang yang berpuasa di bulan Ramadan. Ada yang menyebut 10 kali, ada yang menyebut 27. Wallahu alam, hanya Allah yang mengetahui berapa banyak yang dapat dilipat gandakan ketika kita beramal soleh di bulan Ramadan. Kemudian kalau kita berdoa pada di bulan Ramadan, wa du'a'uhu mustajabun. Kita berdoa pada Allah Subhanahu wa ta'ala, berzikir kemudian doa, mustajabun. Allah akan mengabulkan seluruh permohonan doa kita. Alhamdulillah. Kemudian kalau kita berdosa, wa zambun maghfurun. Kalau kita berdosa, Allah ampuni segala dosa dan kesalahan. Alhamdulillah. Kisi-kisi telah diberikan oleh Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kemudian memberikan informasi juga. Orang yang berpuasa di bulan Ramadan mempunyai 2 kebahagiaan, 2 kesenangan lahir dan seperti sabda kami Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Lis-shaimi farhatani." Bagi orang-orang yang berpuasa di bulan Ramadan mempunyai 2 kebahagiaan. Yafrahu bihima, dan dia akan merasa bahagia dengan keduanya itu. Lahir dan batin. Apa yang pertama? Farhatun inda iftar. Kebahagiaan yang pertama kata Rasulullah SAW pada saat berbuka puasa. Hari ini air ini ada. Hari ini biasa saja. Ketika ada air itu biasa saja. Tapi pada saat bulan Ramadan menunggu datangnya bedug, kemudian di bedug berkumandang, air ini sangat luar biasa.
nikmatnya. Makanya Allah berikan, kata Rasulullah SAW, kebahagiaan pertama pada saat berbuka puasa. Jadi pada hari ini air ini biasa saja, tapi pada saat nanti buka berpuasa, air ini amat sangat luar biasa nikmatnya. Alhamdulillah. Tata cara berbuka puasa. Kalau kami dicontohkan oleh guru, sebelum berbuka puasa, bertawasul dulu kepada Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada Nabi, kepada guru-guru kami, kepada kaum muslimin wal muslimat baik yang sudah meninggal dunia maupun yang masih ada, bertas diberikan Al-Fatihah dulu, kemudian membaca Qul Falaq, Binas, Al-Fatihah, Alif Lam Mim, ayat kursi, kemudian Inna Anzalna, wal asri, dan ditutup dengan sholawat kepada Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya pada saat itu beduk langsung berbuka. Pada saat berbuka tidak langsung walaupun sudah banyak makanan. Pertama yang dibuka pada saat ini kita berdoa kepada Allah. Allahumma barik lana bi razaq. Allahumma barik lana. Mohon kepada Allah Subhanahu wa taala diberikan keberkahan minuman makanan. Allahumma doa mau makan. Allahumma barik lana. Ya Allah, kita mohon pada Allah. Jadi pada saat ini doa, baca doa, minum. Satu dulu berkelas, jangan dulu macam-macam. Baru doa dulu. Setelah minum selesai, baru baca doanya untuk menyelesaikan puasa kita selesai, akhiri puasanya, dan dibaca doa Allahumma lakas sumtu, ya Allah, saumku untukmu ya Allah, wa ala Allah malasumtu wa bika amantu, dan kepadamu ya aku beriman kepada Engkau ya Allah, kepadamu ya Allah. Allah makasum bika amantu wala rizqika aftartu, hatur nuhun ya Allah, Engkau telah berikan rizkimu ya Allah untuk berbuka puasa. Karena setelah puasa doa itu baru ada pisang goreng makan, ada kol apa, ada kurma makan, tidak makan langsung. Disebut itu namanya takjil berbuka puasa. Jadi ada tata caranya. Jangan langsung beduk keluar langsung makan semuanya. Jadi pertama baca sebelum minum air Allahumma barik lana wa qina adzabannar. Doa mau makan. Kemudian setelah minum baru doa buka berpuasa. Baru setelah itu takjil. Kalau dalam kita belum bisa berbuka makan banyak, dicontohkan pada guru-guru tasawuf. Jadi pada saat sadar ajan kita makan takjil. Setelah ajan terakhir selesai, siap-siap sholat fardu maghrib dulu. Jadi ajannya kalau biasa ajan sholat selama, gitu ya. Kalau yang harusnya yang ajan maghrib itu lama, supaya kita bisa takjilnya banyak makan. Ya, kalau ajannya sebentar, hanya makannya sebentar ini takjilnya gitu. Jadi makanya kalau yang di ajannya amat lama supaya lama. Kalau bisa ajannya bekah sebesar 5 menit. Setelah itu baru sholat qabliyah maghrib, sholat maghrib dan berzikir. Kemudian seperti biasa sholat sunat 12 rakaat. Setelah sholat sunat selesai baru makan besar. Makan besar menunggu sholat isya. Dan itulah kebahagiaan pertama Rasulullah SAW. Jadi memang bagian lahir dan batin pada saat kita berbuka puasa. Jadi betul sabda Rasulullah SAW, farhatun inda iftar,
Kebagian pada orang yang berpuasa yang pertama pada saat kita berbuka puasa. Adakah orang kaum muslimin muslimat pada saat berbuka sedih? Adakah? Oh, saya mau minum sedih? Nah, ada. Mau makan terus sedih, minum sedih nggak ada. Pasti berbahagia. Orang pasti sudah di depan makanan, nggak apa-apa. Oh, katanya batal, nggak aja, terlalu jauh gitu ya. Makanya depan makan batal gitu ya. Kemudian apa yang kedua? Yang kedua, kata Rasulullah SAW, wa farhatun inda liqa'i rabbih. Bagi orang yang berpuasa Ramadan, kebahagiaan yang kedua, nanti di yaumil qiyamah akan bertemu dengan pencipta kita, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Kebahagiaan yang terbesar bagi umat manusia, hamba-hamba Allah Subhanahu wa ta'ala, bertemu dengan penciptanya. Jadi pada saat berbuka saja sangat gembira, tapi yang lebih gembira pada saat nanti di yaumil akhirat nanti kita bertemu Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan harap gampang bertemu Allah Subhanahu wa ta'ala nanti yaumil kiamat nanti. Orang-orang musyrikin, orang-orang munafik, boro-boro ketemu, maaf ya, kata Allah Subhanahu wa ta'ala, tidak akan bertemu. Tidak akan langsung dimasukkan ke neraka, tidak akan bertemu, boro-boro ketemu. Karena kenapa? Sudah menduakan, sudah mentiakan Allah Subhanahu wa ta'ala, memusyrikan. Tapi bagi orang yang merasa beriman, penuh keimanan, sami'na wa ata'na, mudah-mudahan kita dipertemukan dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang seperti kita baca, seperti biasa diucapkan dalam hati, dia terus disebut-sebut namanya. Mudah-mudahan kita bertemu dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillahirabbil alamin. Bapak-bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, seandainya ini kata Rasulullah begitu, kalau bumi dan langit berbicara saja, diberikan kewenangan berbicara untuk menyampaikan pada manusia tentang Ramadan ini, apa yang dibacakannya? Rasulullah SAW memberikan kisi-kisinya. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Lau azinallahu ta'ala lis-samawati wal ardi an tatakallama." Seandainya, sekiranya Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan izin pada langit dan bumi untuk berbicara keduanya, laqolata, maka keduanya akan berkata. Apa katanya? Busyro liman soma Ramadana bil jannah. Kegembiraan bagi orang-orang yang berpuasa di bulan Ramadan dengan jannah, dengan surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau diizinkan langit ini, bumi kita yang dipijak ini, kita berbicara, langit berbicara kepada kita langsung, maka dia akan berbicara kegembiraan bagi kalian yang berpuasa di bulan Ramadan dengan nanti memperoleh surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillahirabbil alamin. Masih banyak hadis-hadis ini yang belum dibacakan. Mudah-mudahan hadis-hadis yang tadi dibacakan, walaupun tidak sempat semuanya, mudah-mudahan dapat bermanfaat bagi kita. Kita mohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala memasuki bulan Ramadan, kita merasa senang, bahagia bertemu dengan bulan Ramadan tadi. Jadi siapa saja tadi pada saat bulan Ramadan, sebelum bulan Ramadan, puasa raja, sholat raja 32 kali, 42 rakaat. Kemudian sholat Sya'ban 100 rakaat. Dan dilanjutkan nanti di bulan Ramadan 600 rakaat. Setiap hari 20 rakaat kali 60 rakaat. Itu adalah perwujudan doa Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Alhamdulillahirabbil alamin. Jangan dikurangi ibadah kita di hari Ramadan nanti.
20 rakaat itu adalah sholat sunat tahunan kita. Jangan dikurangi. Kalau bisa dilebihkan. Saya sudah punya panduannya. Kalau bapak-bapak sudah masuk ke channel Sufi TKN, saya baca yang kuat dari mulai jam 1 sampai dengan mau tidur lagi, apa yang dengan sholatnya ada di situ. Dan itu sudah dilaksanakan oleh para guru-guru kami. Jadi sholat yang banyak. Jadi pada saat bulan Ramadan itu dilaksanakan ditambah dengan 20 rakaat. Jadi kalau kami, karena setiap malam ditutup dengan witirnya, nanti malam saat tahajud baru ditutup dengan sholat witir, maka pada saat bulan Ramadan witirnya bukan di situ, tetap di nanti sebelum malam hari. Jadi sholat tarawihnya tetap 20 rakaat, witirnya nanti pada saat nanti kita setelah sholat tahajud. Alhamdulillah, mudah-mudahan Allah berikan pada kita hidayah dan taufik sehingga Ramadan menjadi Ramadan terbaik yang pernah ada selama hidup kita. Amin ya rabbal alamin. Itu saja bapak-bapak yang harus melaksanakan pasmat ini. Pasmat ini juga mohon maaf lahir batin dunia akhirat. Kalau dalam selama ini ada kata-kata yang menyinggung, kata-kata yang tidak enak hati, mohon dibuka hati, mohon terbuka pada saat bulan Ramadan hati menjadi semuanya bersih, hati menjadi bening untuk beribadah Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin. Mau sholat tarawih di masjid atau juga di rumah sama saja. Yang penting apa? Yang penting berjamaah. Bukan sendiri-sendiri. Di sini misalkan itu tuh di rumah harus berjamaah. Tidak boleh sendiri sholatnya. Jadi kalau masjid-masjid sekarang tutup, ngapa? Masalah. Yang penting sholat setiap waktunya berjamaah. Di rumah berjamaah dengan istri, dengan anak, dengan yang lain berjamaah. Jadi tidak ada kata masjid hanya, semuanya tempat di bumi adalah masjid. Ya, tempat yang adalah masjid. Jadi kalau kita maaf sebelum walaupun ini semua tempat kita masjid, tempat ini tempatnya. Jadi kalau kita sudah masuk sajadah, sudah masuk bait, kaki kita harus kanan dulu di rumah kita jadi sholat di rumah nih, gelar sajadah, kaki kanan dulu, kita akan masuk bait tuh sajadah, kita tuh sajadah, gitu masuk. Kalau bisa baca doa dulu. Doa ketika masuk masjid kan kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma ghfirli abwaaba rahmatik. Ya Allah, ampuni kami, bukalah pintu-Mu ya Allah, rahmat-Mu ya Allah. Pada saat masuk masjid, Allahumma ghfirli wabtali abwaaba rahmatik. Tidak masuk. Baru baca pada Allah Subhanahu wa taala, Allahumma antas salam wa minkas salam wa alaikum salam. Wa hayyina rabbana bisalam wa qina adzabannar. Tabarak rabbana wa ta'ala. Itu baru mau masuk masjid. Jadi para yang itu sudah begitu diajarnya, bukan pada saat di dikir saja. Pas masuk Allah mau pilih Allah rahmat. Demikian juga di rumah. Pada saat masuk kita sajadah, kaki kanan dulu seperti kita masuk masjid. Allahumma tahli Allah rahmat. Allahumma antas salam wa minkas salam wa alaikum salam. Karena semua baru kita sholat. Tempat kita mau di sini, di tempat masjid atau di rumah sama saja. Asal berjamaah. Dimulai dengan azan. Biasa. Seperti kayak di masjid di sini. Jadi kalau masjid ini tutup, alhamdulillah. Bagi yang tidak masih imannya kurang, ingin bertambah, ingin masjid tidak bisa. Oh, ya Allah, kasihan. Jadi saudara-saudara kita itu sih tidak bisa meningkatkan ibadahnya di bulan Ramadan. Jadi sama saja. Kita Rasulullah SAW tingkatan iman dan Islam kamu ibadah di bulan Ramadan. Karena itulah tempat dikembali. Karena kalau itu jelek, 1 bulan itu jelek, 11 bulan kamu juga akan malas.
ibadahnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita diberi hidayah dan taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Ahibatin dunia akhirat wal kita tutup kaji kita dengan baca subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Walaupun minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.